Orang tua yang memiliki anak di bawah umur 10 tahun silakan angkat tangan. Anak-anak di bawah 10 tahun. Baik, ada beberapa ya. Jadi bagi kita, pekerjaan terbesar kita adalah mengajarkan anak-anak kita agama Islam, kita mengajarkan anak-anak agama Islam. Ketika para nabi mengajarkan agama, mereka mengajarkan agama kepada semua orang. Tapi ketika Allah Azza wa Jalla berbicara tentang anak-anak yang belajar Islam dalam Quran, sangat jarang Allah berbicara tentang anak-anak yang belajar, anak-anak yang menerima nasihat. Tapi setiap kali Allah berbicara mengenai hal itu, datangnya adalah dari orang tua. Dengarkan lagi, setiap kali Allah berbicara tentang anak-anak yang mendapatkan petunjuk dalam Al-Quran, selalu datang dari orang tua. Dan dari kedua orang tua, selalu berasal dari ayah, karena sang ibu selalu ada. Sang ibu tidak harus melakukan tugas ekstra untuk selalu bersama anak, untuk selalu merawatnya, dan untuk selalu memberinya nasihat. Anda tidak harus memberi ibu pelatihan tentang bagaimana menjadi seorang ibu. Hal itu muncul secara alamiah. Allah memasukkan rasa itu kepada para ibu. Namun para ayah mengerikan. Para ayah harus melalui pelatihan untuk menjadi ayah sejati. Hal itu tidak muncul secara alami pada ayah. Ketika seorang ibu memiliki bayi, perasaannya, emosinya, semuanya berubah seketika. Berubah. Lain halnya seorang ayah, selang 3-4 hari berlalu, temannya berkata, "Dengar-dengar kamu sudah punya bayi ya?" "Ya, tapi aku masih belum percaya aku punya bayi." Seseorang harus memukul Anda, biar Anda sadar. Anda paham maksud saya? Aku masih tidak menyangka, masih belum percaya, karena rasa kebapakan tidak muncul secara alamiah bagi kita para ayah. Kita harus membangunnya, kita harus mengusahakannya. Allah menyebutkan Luqman radhiyallahu anhu, beliau meluangkan waktu, menemukan saat yang tepat, dan kemudian berbicara dengan putranya. Kita mendapati Yakub alaihi salam berbicara dengan putra-putranya, "Ya baniya innallaha astafa lakumuddin." Kita mendapati Ibrahim alaihi salam mengatakan hal itu kepada putranya. Nasihat yang persis sama dengan yang diberikan Yakub alaihissalam kepada putra-putranya. Itu luar biasa, karena hal itu memberitahukan Anda bahwa tugas ayah kepada anaknya tidak hanya pada bagaimana anak itu dibesarkan, tapi bagaimana menjadi seorang ayah. Kita akan mengajarkan anak-anak kita bagaimana menjadi ayah yang baik nantinya. Karena Ibrahim mengajarkan Ishak, dan Ishak mengajarkan Yakub. Dan apa yang dikatakan Al-Quran, Ibrahim dan Yakub, yaitu kakek dan cucunya, sama-sama mengatakan hal yang sama. Apakah mereka mengatakan pada saat yang bersamaan? Tidak. Mereka mengatakan hal yang sama terpaut 2 generasi jauhnya. Ibrahim alaihissalam berbicara kepada Ismail dan Ishak. Yakub alaihissalam berbicara kepada 11 putranya. Tetapi mereka mengatakan hal yang sama persis. Wa wassa biha Ibrahimu bani wa Yakub, "Ya bani innallaha astafa lakumuddin. Fala tamutunna illa wa antum muslimun." Luar biasa. Allah berfirman, kakek dan cucunya memberi nasihat yang sama persis. Mengapa? Karena tarbiyah diturunkan, bukan hanya tentang bagaimana menjadi anak yang baik, tetapi suatu hari nanti bagaimana menjadi ayah yang baik, bagaimana menjadi ayah yang baik. Itulah tarbiyahnya. Dengan kata lain, kita akan memberikan tarbiyah kepada anak-anak kita bahkan ketika mereka sudah menjadi ayah, bahkan ketika mereka bertambah tua, kita akan memberi mereka nasihat tentang pengasuhan anak, dan mereka akan melihatnya dari kita. Dan jika kita melakukan tugas kita dengan benar, kita akan melihat ke belakang. Banyak orang tua yang kasar, ada banyak orang tua yang kasar. Mereka meneriaki anak-anak mereka, mereka menghinanya, mereka mematahkan semangatnya, dan hal semacam itu. Dan ketika mereka memiliki anak, mereka berkata, "Aku akan berbeda dari ayahku. Aku tidak akan menjadi seperti ayahku. Aku akan mencintai anakku. Aku akan seperti ini, seperti itu, dan lainnya." Kita akhirnya persis seperti ayah kita, suka atau tidak suka bagaimanapun caranya. Tapi di sini yang kita pelajari adalah kekuatan dari generasi ke generasi jika Anda melakukan tugas Anda dengan benar kepada anak-anak Anda. Jika Anda melakukan tugas Anda dengan benar, pertanyaan penting lainnya, apakah kualitas anak-anak Ibrahim sama dengan anak-anak Yakub? Siapa anak-anak Ibrahim alaihissalam? Ismail dan Ishak.
Siapa anak-anak Yakub? Yusuf alaihissalam, Bunyamin, dan saudara-saudara lainnya. Mereka sama atau tidak? Tidak. Tapi nasihatnya sama kan? Nasihatnya persis sama. Bagaimana bisa? Yang Allah katakan dan ajarkan kepada kita di sini adalah, tidak masalah jika Anda memiliki anak yang baik ataupun nakal, Anda harus melakukan tugas Anda. Ada bagian pengasuhan yang tidak berubah sama sekali. Hal-hal lain harus berubah. Tetapi bagian pengasuhan ini tidak akan berubah sama sekali. Anda harus memberi anak-anak Anda pengajaran agama. Hal itu harus berasal dari Anda, bukan dari qari, bukan dari imam atau khatib. Pengajaran itu harus datang dari Anda. Pertama, yang ingin saya sampaikan pada Anda adalah bahwa Allah berusaha untuk memperlihatkan innahum fityatun, tak pelak lagi mereka hanyalah para pemuda. Amanu birabbihim, yang percaya pada Tuhannya. Allah menyoroti usia muda mereka. Ini sangat penting, karena dewasa ini, saat kita membahas pemuda, kita membahas segmen masyarakat yang bermasalah. Pemudalah yang mengkonsumsi narkoba, pemudalah yang suka hal-hal porno di internet, pemudalah yang suka dengan budaya populer, pemuda kehilangan iman mereka, pemuda kebingungan, pemuda terlalu suka dengan pemudi. Intinya begitu mendengar kata pemuda, Anda hampir menyamakannya dengan masalah, seakan mereka adalah bagian terlemah dalam masyarakat kita. Saya beritahu Anda satu hal, dalam masa ujian ini, satu-satunya orang yang berdiri untuk kebenaran, satu-satunya orang yang punya nyali dan keberanian untuk tidak mempedulikan apa yang dipikirkan orang lain, dan yang akan berdiri tegak demi Allah adalah para pemuda. Mereka adalah pemuda, mereka bukan sisi lemah kita. Pemuda bukanlah sisi lemah kita. Pemuda adalah kekuatan kita. Saat generasi muda kembali ke kitab Allah, dunia berubah, peta dunia berubah. Ada banyak ulama, sarjana yang telah menghabiskan seumur hidup mereka membaca buku, menyembah Allah, belajar hadis, syariah, fikih, usul, akidah, dan tafsir. Rambut mereka berubah dari abu-abu menjadi putih, kulit mereka berkerut, mereka hampir tidak bisa tegak lurus, dan mereka termasuk yang paling bermartabat, mulia, menjadi simbol iman dalam masyarakat kita. Akan tetapi, para ulama ini selama 14 abad mempelajari sekelompok pemuda yang tak tahu apa-apa, kecuali Tuhan itu Esa. Para ulama ini telah menulis buku, artikel, paper, dan refleksi terhadap kehidupan para pemuda yang tidak berilmu, tidak ilmiah, tidak punya ijazah tajwid apapun ini. Inilah kekuatan iman. Kita tidak memuliakan ijazah. Kita tidak memuliakan penampilan. Yang Allah muliakan adalah iman yang kokoh. Jika iman itu bisa bertahan dalam tekanan, maka para pemuda ini bisa menjadi pahlawan bagi para ulama, bukan sebaliknya. Subhanallah. Cara kisah ini diceritakan begitu indah. Kisah ini terdiri dari 4 ayat pengenalan. Yang pertama, Iz awal fityatu ilal kahfi, para pemuda itu mencari perlindungan ke dalam gua. Ayat kedua, tepat sesudahnya, Allah mengatakan, Fadarabna ala azanihim, ayat kedua adalah Allah membuat mereka tertidur. Ayat ketiga adalah, Summa ba'asnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Kemudian kami hidupkan mereka kembali, agar mereka saling bertanya, berapa lama mereka tinggal di sana. Dan yang keempat, dan mungkin yang paling penting adalah nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami ceritakan kisah mereka dengan tujuan yang sebenarnya. Ini bukan kisah sebagai hiburan untuk Anda, tapi kisah dengan tujuan nyata. Beberapa ayat berikutnya adalah apa yang terjadi. Bagaimana Allah membuat mereka tidur. Wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud wa nuqallibuhum dhatal yamin wa dhatal shimal. Kamu akan mengira mereka terjaga, padahal mereka tertidur. Allah menjelaskan seperti apa keadaan mereka saat tertidur. Kemudian Allah menjelaskan bagaimana mereka terbangun. Dan ketika mereka terbangun, apa yang terjadi? Liyatasa'alu bainahum, mereka mulai bertanya satu sama lain. Saya akan berikan beberapa pelajaran dari situ, karena saya pikir itu adalah bagian terkeren dari kisah ini. Jadi mereka bangun, ada 7 orang di dalam gua, bukan tidur yang paling nyaman atau tidak senyaman yang mereka kira. Tetapi tampaknya mereka tidur cukup nyenyak, sehingga tidak sadar bahwa berabad-abad telah berlalu.
Dan mereka mulai bertanya satu sama lain. Qala qailun minhum kam labithtum. Salah seorang yang cerewet di antara mereka bertanya, berapa lama kalian tertidur? Allah menggambarkan bahwa salah satu dari mereka lebih cerewet dari yang lain. Orang yang satu ini, dia tidak suka percakapan yang tenang. Dia masukkan topik percakapan yang ia tahu akan menimbulkan pertentangan. Kemudian dia akan duduk menjauh dan menonton semua orang saling bertengkar. Dia tidak mengatakan, berapa lama kita tidur. Dia mengatakan, berapa lama kalian tidur? Benar-benar pintar memancing. Kam labithtu. Kemudian salah satu dari mereka mengatakan, qalu labithna yauman au ba'da yaum. Kita pasti ketiduran seharian. Tidak, bukan seharian, ayolah. Mungkin hanya sepanjang sore atau semacamnya. Ba'da yaum. Kemudian segalanya menjadi tak terkendali. Sehingga salah satu dari mereka mengatakan, teman-teman peduli amat. Rabbukum a'lamu bima labithtum. Tuhanmu lebih mengetahui, dia lebih tahu berapa lama kalian tertidur. Bisakah kita lupakan saja soal ini? Saya tidak ingin tahu berapa lama kita tidur. Kenyataannya adalah saya lapar. Saya mau makan ayam. Ini masalahnya. Dia jelas-jelas mengatakan, labithtum fab'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal madinati falyandur ayyuha azka ta'ama. Saat sekelompok orang berkumpul dan bepergian, pastinya apa yang menjadi prioritas utama, makanan, para pahlawan Islam yang menakjubkan ini, dan Allah telah berusaha menjelaskan mereka hanyalah sekelompok pemuda yang berkumpul dengan satu dan lainnya, lalu mereka mengatakan, teman-teman, kita harus makan sesuatu. Kita harus memilih orang yang tepat di antara kita yang akan memaksimalkan penggunaan uang yang telah kita kumpulkan ini. Dia akan pergi ke restoran yang tepat dan membeli makanan dengan jumlah yang tepat. Jangan berikan kepada yang ini, dia hanya akan membeli 4 botol kecap dan cuma itu. Selalu ada orang yang tahu semua lokasi, kita akan kemana kawan. Dan selalu ada orang di mana ketika semua orang berkumpul dan bingung harus memesan apa, saya mau beli kentang goreng, saya mau beli sup juga. Diam, saya yang akan memesankan kalian. Selalu ada seseorang yang tahu apa yang harus dilakukan. Kamu yang ambil uang ini, pergilah. Karena yang lainnya, pasti ada satu teman yang menjengkelkan yang menghabiskan 30 menit untuk melihat menu. Saya masih mikir sebentar ya. Tidak, kita harus menyelesaikannya, kita harus terus bergerak. Lalu dia memberi saran agar tidak kentara. Jangan menarik terlalu banyak perhatian. Waliyatalattaf. Berhati-hatilah dan bicara pelan-pelan, jangan membuat keributan. Yang tidak mereka ketahui, bahwa utusan mereka mengenakan pakaian berusia 300 tahun, berbekal mata uang kuno dari kerajaan kuno, dan berjalan ke tengah-tengah mall, berpakaian seperti Shakespeare. Apakah ini, saya berusaha untuk tidak menarik perhatian? Tahu kan? Hehe, Anda paham apa yang terjadi di sini bukan? Mereka seharusnya tidak menarik perhatian, tapi usaha mereka tidak akan berjalan seperti yang mereka bayangkan. Mereka hanyalah orang-orang biasa. Saat Anda mulai hijrah pada agama Allah, Anda tidak perlu keluar dari lingkungan sosial, Anda tidak perlu menjadi aneh, Anda tidak perlu tertekan setiap saat, karena Anda adalah orang yang berorientasi akhirat, sehingga tidak boleh berhubungan dengan dunia. Orang-orang ini memang meninggalkan dunia mereka pergi ke sebuah gua, karena hidup mereka berada dalam bahaya, tapi mereka masih kembali ke restoran. Kita membayangkan gambaran ekstrim yang tidak digambarkan oleh Al-Quran itu sendiri. Terkadang para pemuda kita menderita karena ini. Mereka mengira bahwa menjadi serius dengan Islam berarti tidak bisa memiliki kehidupan lagi, tidak bisa memiliki teman lagi, tidak bisa memiliki kepribadian lagi. Semua itu harus Anda tinggalkan. Ayolah, Islam adalah agama yang indah. Ia memberi warna dalam hidup Anda, memberi Anda alasan untuk bahagia. Ia bukan alasan untuk menjadi depresi. Kita terus-menerus defensif. Saya sudah bosan. Secara pribadi saya bosan. Kita tidak harus terus-menerus menjelaskan tentang diri kita. Itu strategi yang sangat mudah, yang bahkan digunakan pada zaman Nabi SAW. Mereka terus bertanya segala macam kepada Nabi. Beliau sibuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Jika beliau terus-menerus menjawab pertanyaan kalian, beliau tidak akan pernah sempat bertanya apapun kepadamu. Mereka, orang Yahudi di Madinah, berkata, jadi, siapa yang membawakanmu wahyu? Jibril? Oke, menarik. Siapa itu pemuda dalam gua? Ashabul Kahfi. Oh, oke, kau tahu mereka. Baik, apa itu ruh? Oh, kau juga punya jawabannya. Oke.
Mengapa kadang anak laki-laki lahir, kadang perempuan yang lahir? Dan jika beliau menjawab semua pertanyaan itu, apa yang kemudian mereka lakukan? Mereka bertanya yang lain, lalu bertanya lagi dan lagi, dan Anda akan terus menjelaskannya. Maka Allah menjawab beberapa pertanyaan itu, dan kemudian mereka pindah ke pertanyaan yang lain. Mereka berkata, Waqalu a'idha kunna idhama wa rufata a'inna lamab'uthuna khalqa jadida. Apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, menjadi tiada, apakah benar kami akan dibangkitkan kembali? Benarkah? Kali ini Allah tidak menjelaskan apapun. Biasanya Allah selalu menjawab, bukan? Allah menjawab pertanyaan ketika mereka bertanya tentang pemuda dalam gua. Apakah Allah menjelaskannya secara rinci? Ya, ketika mereka bertanya tentang malaikat Jibril alaihissalam, Allah menjelaskannya secara rinci. Kali ini Allah membuat batas. Kul kunu hijaratan au hadida au khalqa mimma yakbur fi sudurikum. Katakanlah, lupakan tulang belulang dan benda-benda yang hancur. Jadilah kamu sekalian batu dan besi. Allah akan menghidupkanmu kembali. Yang berarti tutup mulut kalian dan pergilah. Aku sudah selesai menjawab pertanyaanmu. Silakan berubah menjadi apapun yang kalian inginkan. Allah akan menghidupkanmu kembali. Atau menjadi apapun imajinasi dalam pikiranmu yang bahkan lebih sulit untuk dibentuk, silakan. Au khalqan mimma yakburu fi sudurikum. Siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Fasayakuluna man yu'iduna. Qulil ladzi fatarakum awwala marrah. Katakanlah yang telah menciptakanmu pertama kali. Sekarang pergilah. Jawaban yang lugas. Kita harus jelas melihat mana yang perlu dijelaskan dan mana yang tidak. Kita harus melihat melalui itu. Bukan hanya demi orang lain, tetapi untuk generasi muda kita. Kita perlu membangun keyakinan pada generasi muda kita sebagai bagian dari pendidikan kita pada mereka. Jika kita tidak melakukannya sekarang, kita akan membayar kegagalan ini dalam 10 tahun ke depan. Saya mengatakannya dengan rasa takut saat mengatakan hal ini kepada Anda. Tokoh-tokoh Muslim tidak cukup memadai dalam melakukan tugasnya berpikir tentang bagaimana menanamkan keyakinan iman, tentang bagaimana cara memerangi krisis iman di kalangan generasi muda Muslim. Ketika generasi muda Muslim memiliki masalah filosofis, kita katakan pada mereka, berwudu dan salatlah 2 rakaat. Jika tidak berhasil, kembalilah dan aku akan memberimu doa khusus, ucapkan doanya, dan masalahmu akan selesai. Dengar, jika mereka memiliki masalah filosofis, dan jika mereka sudah memiliki keraguan, solusi spiritual hadir, tetapi Anda tidak dapat mengabaikan solusi intelektual. Anda tidak bisa, kita tidak mampu. Agama kita adalah intelektual. Agama kita bukanlah kepercayaan yang buta. Agama kita sangatlah kuat. Kita harus percaya itu, dan kita harus menanamkan keyakinan itu pada anak-anak kita. Terutama pada saat semua orang berpikir mereka punya sesuatu hal tentang Islam, mereka punya alasan mengapa Islam salah. Semuanya. Semua orang punya satu hal. Orang Kristen menyerang Islam. Saya tinggal di selatan Amerika. Cukup dekat, saya tinggal di Texas. Saya sering berkendara di daerah selatan, dan hobi saya adalah mendengarkan talk show di radio Kristen. Itu yang saya lakukan. Ketika saya dalam perjalanan, saya mendengarkan talk show radio Kristen. Dan kebanyakan talk show radio Kristen membahas tentang Islam, karena mereka tidak punya banyak hal untuk dibahas. Semua orang Muslim ini, Al-Quran mereka, hal-hal yang kita lakukan adalah syirik. Sebagai orang yang beriman, kita melakukan syirik. Dan kita punya ahli Al-Quran di sini. Dia akan menjelaskan semuanya kepada kita. Kemudian mereka melanjutkan talk show mereka. Saya mendengarkan bahasan ini dan saya tertawa. Komedi yang bagus. Ini komedi yang berkualitas. Kecuali ketika mereka membahas tentang kontradiksi dalam Al-Quran dan kesalahan tata bahasanya. Ketika mereka membahas hal itu, saya duduk di sana tertawa, dan di saat yang sama mulai menangis. Karena di suatu tempat, ada seorang Muslim yang mendengarkan talk show ini, yang tidak memiliki dasar iman. Dia mendengarkan ini dan mengatakan kepada dirinya, "Ya Tuhan, ini masuk akal." Mereka punya tujuan di sana. Mereka berhasil. Kita belum bisa. Kita belum melakukan tugas kita, menanam benih yang tepat. Itu dasar kesimpulan saya. Itu satu-satunya poin saya. Kita harus melakukan ini sejak usia dini. Dan kalian semua tahu, forum seperti YM, dan program seperti program reguler di YM, di mana generasi muda berkumpul bersama, ini adalah komponen dalam membangun kepercayaan pada iman Anda. Karena Anda berada di sekitar orang-orang yang memiliki kepercayaan yang sama. Kepercayaan membangun kepercayaan. Itu salah satu bagiannya, tetapi sekarang kita harus berpikir lebih jauh.
dan kita benar-benar harus memikirkan dengan serius tentang bagaimana mengembangkan lembaga-lembaga semacam ini, dan bagaimana mengembangkan lembaga yang ada, dan membuatnya siap menghadapi tantangan nyata yang akan datang. Lihat yang mana gejalanya, dan lihat mana sebenarnya penyakit yang perlu diserang. Seringkali kita berbicara tentang gejala, tapi tidak dengan penyakitnya. Dukungan bulanan sebesar Rp20.000 memastikan Free Quran Education tetap gratis dan bermanfaat bagi pembelajar Islam di seluruh dunia. Setiap kontribusi sangat berarti.